Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama Cahya, Burhan, dan saya Inar Salata, kami dari SMK Negeri 1 Bukateja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Nurhan, selamat siang. Assalamualaikum Bu Cahya, siang juga. Gimana Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Nurhan. Pak Nurhan, hari ini niatnya saya mau melaksanakan coaching bersama Bu Ina. Nanti minta tolong Pak Nurhan sebagai observer, tolong pantau dan nanti proses kami untuk bisa dinilai ya Pak. Artinya nanti jika ada kekurangan untuk diberi masukan kepada saya. Baik, ya. Nanti hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Ina. Baik. Ya, nanti ya yang akan saya lakukan ya Bu, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Jadi Bu Cahya pada coaching kita hari ini nanti saya sebagai coach dan Bu Ina sebagai coachee ya. Nanti akan saya amati dan penilaiannya nanti disesuaikan dengan rubrik ya penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Ya siap Pak. Ya. Kemudian bagaimana kompetensi Ibu dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan juga nanti bagaimana coachee tersebut bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach, dari Ibu ya. Ya siap Pak. Terus jangan lupa ya nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, Ya. yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, Siap. dan memaksimalkan potensi. Ya, siap. Ya. Nah, pertanyaan pertama dari saya nih Bu, Ya, yang Pak. saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Kan ada 3 itu Ya. kompetensi ini, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan. Itu yang mana nanti yang dikembangkan? Iya Pak Nurhan. Pada proses coaching hari ini saya bersama dengan Bu Ina, saya akan menggali potensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Nurhan. Iya, saya kepingin mencoba untuk memberikan benar-benar waktu saya untuk memberikan pertanyaan memberikan benar-benar sikap saya yang terbuka agar Bu Ina nanti lebih leluasa dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dunia. Selain itu juga saya akan mencoba untuk mendengarkan dengan aktif dan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Terus pertanyaannya kedua ya Bu, Ya. kompetensi mana nanti yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Ya, di observasi kali ini saya ingin mengembangkan di kompetensi yang kehadiran penuh Pak. Mencoba untuk membuka menjadi pendengar yang baik untuk kita. Kemudian yang terakhir ya Bu, Ya. indikator yang bagaimana nanti yang diinginkan oleh Bu Cahya dalam proses coaching kali ini? Ya, saya akan mencoba untuk melakukan bersikap terbuka dengan mencoba mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan sama Bu Inar. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk sabar mendengarkan, baru saya nanti akan menimpali setelah Bu Inar menyelesaikan cerita dari kasusnya begitu. Kemudian yang ketiga saya ingin menggali lebih banyak lagi apa sih yang dihadapi kasus sama Bu Inar begitu. Dan yang keempat
saya akan mencoba untuk merancang coaching untuk bisa menemukan solusi begitu Pak Nurhan, menemukan solusi untuk penyelesaian dari masalah yang dihadapi sebelumnya. Baik, berarti ada 4 indikator ya Bu tadi ya. Sikap terbuka, sabar, terus ingin tahu ataupun antusias lah ya. Antusias. Terus juga Yang terakhir, fokus ya. fokus, ya. Yang berikutnya nanti biar coaching itu bisa menemukan Iya. solusi dan bisa menjawab dengan Iya. sendiri seperti itu. Saya Oke, Bu ya demikian dulu ya untuk Iya. berobservasinya Iya. Bu. Iya. Nanti Terima kasih, Pak. silakan Iya. Ibu melakukan coaching Siap. terhadap coach ya Bu. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Cahya. Waalaikumsalam Bu Gimana Inar. kabarnya Bu Cahya? Alhamdulillah baik Bu Inar. Mau ngerepoti Bu Cahya? Iya gimana? Gimana saya saya? lagi ada masalah. Iya gimana Bu? Iya, jadi mau ngobrol dengan jenengan Boleh ya. boleh. Gini Bu, jadi kalau saya ngajar di Iya. kelas itu anak-anak itu terbiasa. Kan saya ngajarnya 36 laki-laki semua ya Bu, jangan Iya. sudah paham ya. Jadi anak-anak itu terbiasa omongannya kasar gitu ya. Terus kadang memanggil temannya itu dengan panggilan-panggilan yang bisa sih kita kategorikan perundungan secara verbal ya, secara lisan gitu. Itu biasanya ya gendut kayak gitu misalnya ya, gendut congkring apa kayak gitu ya. Nah, saya sebagai guru yang melihat kan sebenarnya tuh juga merasa ini tuh ada masalah di kelas gitu, dan bertepatan juga dengan ini Bu, ternyata kan sekolah kita rapat pendidikan sudah keluar ya. Nah, ada nilai yang turun dibanding tahun kemarin di perundungan ya begitu. Jadi anak terbiasa untuk membuli ya, bahasa anak-anak tuh membuli temannya gitu. Nah, jadi saya mikir gimana ya solusinya kayak gitu Bu, apa yang sebaiknya bisa saya lakukan kayak gitu loh, yang paling yang efektif gitu Bu, yang bisa berbuat di kelas gitu. Iya. Saya coba tangkap ya Bu, tadi apa yang sudah Bu Inar sampaikan ke saya. Intinya itu Bu Inar sedang menghadapi sebuah permasalahan di kelas di mana anak-anak itu mengalami problem dari segi tutur kata yang kadang kurang baik, kemudian di dalamnya ada seperti perundungan dan bullying ya Bu ya, yang mungkin itu bagi anak-anak masih dirasa biasa-biasa. Iya Bu, benar. Apalagi kalau mereka tuh kan bilang, lah Bu, temanku tuh juga pasti nggak akan sakit hati karena kan kami sudah akrab gitu loh ya Bu. Jadi mereka tuh menganggap itu biasa kayak gitu Bu. Betul. Mungkin karena anak itu menganggap itu menjadi suatu hal yang sudah biasa dan menjadi tradisi ya. Sebenarnya itu tidaklah baik ya Bu Inar ya. Akan tetapi mau bagaimana kondisi pergaulan anak-anak sudah seperti itu. Iya. Oh ya Bu Inar, dari yang sudah panjenengan ceritakan itu, tujuan yang ingin panjenengan capai itu apa Bu Inar? Saya kayaknya ngobrol kita tuh mau cari solusi apa ya Bu dari permasalahan perundungan siswa saya yang laki-laki itu di kelas gitu ya. Jadi nanti arahnya itu saya nanti ketika mengajar, saya sebagai guru mapel gitu kan, mungkin juga ada peran guru BK-nya kayak gitu ya Bu, atau ada peran waka kesiswaan mungkin ya, bikin aturan di sekolahan. Dan saya mungkin nanti lebih ke peran saya sebagai guru mapelnya mereka gimana saat di kelas, mungkin kayak gitu ya Bu, nanti arah pembicaraan kita gitu selama kurang lebih Bu. Saya punya waktu berapa ya Bu? Ya sekitar 15 menit. Ya 15 menit ya Bu, nanti kita obrolkan itu. Iya oke Bu Inar. Dari pertemuan kita yang hanya 15 menit ini, kira-kira indikator keberhasilan pertemuan hari ini yang ingin dicapai sama Bu Inar bagaimana? Yang dikatakan berhasil itu mungkin saya nanti menemukan paling enggak 2 solusi apa Ibu yang bisa saya lakukan. Jadi 2 tindakan gitu yang bisa saya lakukan di kelas bersama anak-anak. Jadi mungkin bisa juga pencegahan untuk kelas-kelas yang belum marak ataupun yang saya sudah sering nemu, berarti itu sudah terjadi, dan kemudian bagaimana ininya ya Bu, penanggulangannya karena itu sudah terjadi, mungkin kayak gitu. Jadi intinya itu permasalahan yang Bu Inar sampaikan ini harapannya nanti bisa ada solusi begitu ya Bu Inar. Solusi dari bagaimana perundungan ini supaya nanti bisa sedikit teratasi begitu ya Bu. Ya oke.
Kemudian dari apa yang sudah Bu Inar tadi ceritakan, kira-kira itu skornya itu di level berapa ya Bu Inar? Dalam kasus ini itu sudah berada di level berapa? Dan kira-kira itu Bu Inar kepingin mencapai keberhasilan itu di titik skor berapa yang dianggap sama Bu Inar itu berhasil, dan seperti apa? Kalau melihat murid sih, saya melihatnya kalau kan ada juga tuh kasus kayak di TV, di internet ya Bu, sudah sampai parah ya, jambak gitu ya, nendang. Nah itu sih menurut saya, kalau saya perhatikan sih tidak sejauh itu gitu ya Bu. Ya paling perundungannya permasalahan ini sih bukan yang cukup berat lah ya gitu saya lihat. Tapi kalau nanti dibiasakan kan khawatirnya tambah parah ya Bu, karena anak terbiasa perundungan bicara, nanti lama mungkin ke fisik ya, bahkan mungkin pembicaraan dibilang biasa nanti lama menyakiti gitu ya Bu. Jadi mungkin di permasalahan anak-anak itu ya mungkin saya kasihkan di level yang tidak, mungkin kalau 1 sampai 10 level permasalahan yang berat itu berarti di level berapa ya Bu ya? Kalau masalah berat itu berarti 10 kayak gitu, apa justru 1 ya? Kalau beratnya 10 ya? Sudah tinggi. Oh sudah tinggi banget, parahnya 10 ya. Berarti ini kan anak-anak itu nanti mungkin bukan saya naikkan ya, tapi mungkin saya turunkan ya berarti ya Bu ya. Berarti permasalahan ini mungkin keempat mungkin ya, nanti saya turunkan dari permasalahan itu, saya turunkan untuk perundungan jadi 2 mungkin kayak gitu ya Bu. Iya. Yang menurut Bu Inar mencapai level 2 itu yang bagaimana itu? Level 2 itu berarti anak-anak sudah bisa ini Bu, sudah misalkan kalau saya lihat sudah mulai merasa bahwa saya itu nggak baik, apa yang saya ucapkan itu nggak baik. Karena kadang anak itu yang merasa tadi saya sampaikan, karena sudah terbiasa ataupun mereka itu merasa kenal dekat dengan temennya, jadi merasa itu tidak masalah. Nah saya di level 2 ini inginnya anak sudah merasa itu masalah, saya sudah merasa bahwa ini perundungan, saya nggak boleh melakukan. Dan kemudian mungkin nanti jumlah anak di kelas kali Ibu yang saya ketika di awal semester saya melihat mungkin ada 5 atau 6, nanti turun menjadi mungkin ya berkurang jadi 2 atau 3 mungkin kayak gitu. Ya, siap. Terus dari permasalahan yang Bu Inar hadapi di kelas ini, menurut Bu Inar kira-kira langkah apa yang akan dijalankan sama Bu Inar untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Setidaknya mungkin rencana-rencana Bu Inar itu mau bagaimana tindak lanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin kalau untuk ada, mungkin kalau yang mungkin ya saya mikir ya Bu ya, nanti mungkin Bu saya bisa menambahkan ya Bu, kalau yang belum parah sekali ataupun di kelas itu saya nilai oh ini mungkin anak-anaknya masih sedikit gitu ya Bu yang makan perundungan ya, yang sedikit maupun banyak sih sama, mungkin nanti saya berikan materi. Itu kan ada juga di PMN ya Bu, materi tentang bullying ya gitu. Jadi itu saya sekaligus sosialisasi materi itu gitu nanti di kelas. Nah kemudian yang kedua mungkin saya mikir gini Bu, kalau di kelas itu ada ini memperbaiki lagi keyakinan kelas mungkin ya Bu ya, sedikit ingat ya. Jadi kan saya sudah pasang keyakinan kelas, dan mungkin nanti diperbarui. Iya, ya mungkin ya Bu ya, jadi memperbarui keyakinan kelas. Nah kemudian yang ketiga mungkin itu bisa mungkin menajamkan. Oh iya, menajamkan yang tentang bullying. Menajamkan keyakinan kelas di bagian bullying ya Bu. Nah kemudian yang berikutnya mungkin yang ketiga ini saya akan masukkan yang berkata kasar atau tidak memanggil temannya dengan panggilan yang mencacat fisiknya ataupun yang bullying secara fisik. Nah, itu mau saya masukkan mungkin ke penilaian Bu di sikap ketika mereka belajar kelompok. Nanti kan mereka tahu nih rubrik penilaian itu ketika ada nilai sikap yang Bu guru itu memperhatikan pengamatan ketika berkelompok itu ada nilai ininya. Berarti saya diperhatikan, berarti saya mau latihan. Mungkin 3 itu harusnya cukup apa ya Bu? Itu udah bagus sekali Bu. Dari rencana panjenengan itu sudah terlihat sepertinya ini nanti akan tetap ada efek ininya ya. Semoga nanti ada hasilnya begitu ya Bu Inar. Terus dari masalah yang dihadapi Bu Inar, kira-kira Bu Inar itu mungkin membutuhkan
pihak lain atau mungkin guru atau siapa yang mungkin bisa dilibatkan ya untuk bisa membantu Bu Inar menghadapi masalah tersebut? Kalau mungkin saya sih biasanya ngobrolnya dengan guru BK itu, jadi nanti mungkin guru BK juga punya ide tentang sosialisasi. Kan tadi saya menyampaikan mungkin langkah pertamanya sosialisasi ya tentang bullying. Mungkin guru BK mungkin ada tampilan media atau video, karena mereka kan terbiasa mengikuti pelatihan itu ya Bu. Mungkin nanti saya minta gitu itu medianya yang bisa pas untuk saya sampaikan ke murid gitu. Bisa juga ke wali kelas untuk keyakinan kelas ya Bu. Mungkin nanti bisa bersama dengan wali kelas ya. Itu mungkin itu. Ya, itu juga bagus sekali ya. Jadi Bu Inar mencoba untuk melibatkan banyak pihak di sekolah kita, di mana memang sekolah kita itu memang ada beberapa elemen yang memang sebetulnya di situ adalah satu kesatuan yang Bu Inar. Semoga nanti dari pihak BK mampu untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan Bu Inar untuk setidaknya mengurangi kasus-kasus yang seperti ini, setidaknya sedikit mulai berkurang ya Bu Inar. Kemudian mungkin dari wali kelas juga, jadi ada kerjasama yang baik, semoga nanti bisa mengatasi ini dengan cepat, jadi saling begitu ya. Ya, dari kasus ini berarti nanti yang akan terlibat guru BK, kemudian wali kelas ya, begitu ya. Itu sudah cukup ini Bu, karena di dalam kelas itu biasanya wali kelas akan lebih dekat dengan anak-anaknya begitu ya. Sementara guru BK memang bertugasnya itu ya untuk menyetabilkan segala sesuatu yang terjadi pada anak, baik itu letupan secara ini ataupun problem-problem dalam keluarga yang menimbulkan akhirnya sesuatu yang kadang di luar dugaan. Ya, itu sudah bagus sekali Bu Inar. Nanti mohon untuk ini ya rencana tindak lanjutnya ini kira-kira menurut Bu Inar itu ada hambatan apa tidak? Kalau kondisi lingkungan sekolah tuh kayaknya sih mendukung ya Bu, maksudnya tindakan apapun itu mendukung. Justru saya malah khawatir itu di diri saya Bu, apakah saya itu semangat atau enggak gitu. Iya. Jangan-jangan cuma angkat-angkat tahun tayang gitu ya kayaknya. Berarti nanti harus ada pihak lain yang mungkin mengingatkan Bu Inar ya, untuk biar Bu Inar itu tidak semangatnya padam untuk mencoba untuk menyelesaikan kasus ini. Mungkin nanti kolaborasi dengan guru BK itu untuk Bu Inar meminta untuk selalu mengingatkan Bu Inar untuk terus biar masalah ini cepat. Setidaknya itu sedikit demi sedikit teratasi. Betul itu. Berarti di sana nih tambahkan guru BK itu bukan hanya memberikan media ya Bu ya, tapi bisa jadi mengingatkan saya ya. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Inar tadi, kira-kira waktunya kapan ya Bu untuk proses tindak lanjutnya begitu? Ya, karena ini sudah akhir semester, kan saya ketemu untuk sosialisasinya berarti nggak bertemu lagi ya Bu. Iya. Berarti kan saya mulainya di semester 2 nanti. Nah, cuma untuk yang menghubungi atau ngobrol dengan guru BK, terus menajamkan ya kan kelas ya itu bisa dimulai juga dari saat ini, kan juga ada waktu ketemu dengan rekan guru masih ada. Ya gitu, di minggu depan. Dimanfaatkan ya Bu, minggu depan kita nanti ada rapat dinas, ada apa dimanfaatkan untuk bisa berkomunikasi. Semoga nanti dalam proses tindak lanjutnya itu rencana aksinya Bu Inar bisa berjalan dengan lancar, bisa dibantu sama pihak-pihak yang memang sudah diplanningkan sama Bu Inar dengan baik dan memperoleh hasil yang baik juga. Nanti saya tunggu ya Bu Inar ya kabarnya untuk tindak lanjut yang sudah direncanakan ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah sudah terlaksana dengan baik di semester depan ya. Mohon doanya ya. Saya tunggu ya Bu Inar untuk curhat yang berikutnya, karena saya nanti memperoleh jawaban atau solusi yang tepat begitu ya. Mungkin cukup sekian dulu ya Bu Inar. Mohon maaf waktu saya sangat terbatas. Jadi terima kasih juga yang mencari sama-sama Bu Inar. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk menyelesaikan tindak lanjutnya dan saya memperoleh berita yang baik. Amin. Matur nuwun Bu Inar, cukup sekian ya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nurhan.
Salam Jaya. Gimana Bu? Tadi sudah sudah melakukan coaching ya dengan benar ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi lah ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Pak, tadi di coaching yang tadi itu saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan algoritma yang menanyakan tujuan, kemudian identitas masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga hal tersebut bisa mengalir, kemudian mengalir dengan baik begitu ya. Kemudian coaching juga menceritakan masalahnya dengan detail Pak. Tadi saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian sudah berusaha bersikap terbuka agar coachingnya itu mau menceritakan secara detail, begitu sabar, tidak memotong pembicaraan dan saya dengarkan dengan seksama. Dan di situ juga saya menggali rasa ingin tahunya saya itu, antusiasnya saya itu untuk menggali coachingnya itu untuk bercerita lebih banyak lagi begitu Pak Nurhan. Kemudian dari yang sudah saya lakukan itu ada di situ juga saya mampu untuk menggali pertanyaan yang dimana akhirnya coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh webinar. Dan alhamdulillah tadi sudah berhasil, ada 3 langkah yang ingin dicapai sama webinar, yang ingin dilaksanakan sama webinar untuk mencapai tujuan dari penyelesaian permasalahan tersebut begitu Pak. Ya, tadi berdasarkan pengamatan saya ya, saya tulis ini tadi ya itu sudah mulai sudah bisa tercapai indikator yang diinginkan ya, tadi bersikap terbuka, terus juga sabar juga mendengarkan permasalahan dari coaching, juga rasa ingin tahunya banyak, antusias menggunakan coaching, dan juga tadi itu fokus tidak melakukan aktivitas lain selain mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching dari webinar tadi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Dari proses coaching tadi ya Pak Nurhan, saya itu masih ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, karena menurut saya tadi saya masih kurang gitu Pak Nurhan. Kemudian saya ingin belajar lagi supaya kompetensi tersebut itu bisa saya capai begitu di mungkin kesempatan yang akan datang begitu Pak Nurhan. Jadi harus mengasah keterampilan saya dalam mengasah menggali pertanyaan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi yang dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot ya. Baik. Dari apa yang telah kita lakukan, yang Ibu telah lakukan tadi ya, sama coaching dengan webinar, dapat saya simpulkan bahwa hari ini ya berjalan dengan baik ya, semua indikator-indikator yang Ibu targetkan atau ingin capai itu tercapai, dan rencana lanjutnya juga tadi dari coaching sudah ada ya, jadi menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh coaching. Baik, begitu saja mungkin untuk observasi kali ini ya Bu. Terima kasih banyak Pak Nurhan atas waktunya. Kemudian mohon tetap ini ya diberikan ke saya nanti jika memang ada hal yang ini, nanti mungkin saya akan konsultasi lagi ya Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Nurhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurhan. Waalaikumsalam. Gimana? Dapat kabar nih Pak, katanya
Jenengan mau coaching ya nanti dengan Iya. Bu Cahya ya. Sehat-sehat Pak Nurhan. Alhamdulillah Ibu. Iya, alhamdulillah ya Pak. Kapan Pak rencana coachingnya? Nanti Bu. Oh nanti. Iya, kita Iya. sudah janjian tadi, kita nanti akan bertemu. Oh iya, iya. Jadi sebelum nanti Pak Nurhan dan Bu Cahya coaching, ini kita diskusi dulu ya Pak masalah rubrik penilaiannya. Baik, ya. baik. Ya, jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya amati ya Pak dan saya nilai Pak. Jadi diantaranya adalah ini Pak, ada 3 kompetensi begitu ya. Nanti saya melihatnya apakah sesuai tidak dengan alur tirta gitu ya Pak. Nah kemudian juga bagaimana coach itu merespon dari pertanyaan yang nanti akan Pak Nurhan sampaikan ya dengan Bu Cahya sebagai coachingnya gitu ya Pak. Nah kemudian juga nanti ketika coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi gitu ya Pak Nurhan ya. Nah sebelum nanti Pak Nurhan coaching, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak yang saya sampaikan. Yang pertama adalah dari 3 kompetensi saat coaching ya Pak, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Nanti Pak Nurhan ingin mengembangkan potensi yang mana Pak begitu? Baik, untuk coaching kali ini ya Bu, Ya. jadi potensi yang ingin saya kembangkan itu pertama itu adalah kehadiran penuh, Ya. terus juga mendengarkan aktif, Ya. dan yang berikutnya itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah kemudian kompetensi mana yang akan secara spesifik Pak dari 3 itu? Mungkin Bapak bisa memilih salah satu yang nanti akan secara spesifik. Saya sebagai observer akan mengamati yang mana itu Pak nanti? Yang secara spesifik nanti ya, yang Ya. akan saya kembangkan itu adalah yang mendengarkan aktif. Oh iya ya, mendengarkan Ya, aktif mendengarkan berarti ya aktif, Pak. ya. Nah, yang dikatakan mendengarkan aktif itu yang bagaimana Pak? Nah ini Bapak mungkin menyampaikan indikatornya gitu ya, yang dikatakan mendengarkan aktif, dan Bapak ingin keberhasilan yang seperti apa dalam coaching yang akan Bapak lakukan dengan Bu Cahya begitu Pak. Dari mendengarkan aktif itu yang saya Ya. inginkan itu nanti saya akan mendengarkan lebih banyak Ya. dari masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching. Ya. Terus saya juga akan ya sedikit bicara lah Oke. gitu. Terus juga nanti saya akan mengesampingkan penilaian pribadi, jadi tidak menjudge terhadap coachingnya. Ya. Terus juga fokus pada apa yang akan disampaikan oleh coaching. Ya. Jadi saya tidak boleh bercerita tentang pengalaman Iya. ataupun berdasarkan masalah yang pernah saya alami seperti itu. Iya. Jadi saya hanya akan istilahnya mendengarkan secara aktif, Iya. mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coaching. Oh, iya. Berarti ada 5 indikator ya Pak. Iya. Saya ulangi lagi. Jadi nanti saya akan mengamati dari mendengar Bapak bagaimana mendengar lebih banyak, tidak bicara, sedikit bicara, kemudian mengesampingkan penilaian pribadi, fokus pada yang disampaikan coach sampai coach nanti menemukan solusi ya Pak Iya. dari permasalahannya. Kemudian Bapak tidak banyak bercerita menasehati gitu, tentang pengalaman pribadi gitu. Begitu saja ya Pak ya untuk Pak observasi hari ini. Nanti silahkan Bapak melakukan coaching dengan Bu Cahya, nanti kemudian saya amati begitu saja ya Pak. Nanti kita bertemu lagi setelah Bapak melakukan coaching ya Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Atas kesempatannya saya akan bertemu Bu Cahya untuk melakukan coaching. Iya, iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nurhan, apa kabar? Waalaikumsalam, saya baik. Gimana Bu? Ada apa ya? Iya Pak Nurhan, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ini Pak, saya ada sedikit masalah gitu di dalam kelas. Jadi begini Pak Nurhan, di kelas saya itu kebetulan ada circle yang dimana circle tersebut itu ada anak-anak yang memang dari keluarga yang broken, keluarga yang memang kurang harmonis begitu Pak Nurhan. Jadi di keluarga yang kurang harmonis itu dalam kelas tersebut, di kelas 12 TBS 2 itu dilalah ada 6 anak. 6 anak itu membentuk satu geng gitu Pak. Dan sisi negatifnya itu, jadi saat ada anak yang bermasalah itu ke-6-6-nya itu biasanya itu izin gitu Pak. Istilahnya itu untuk mensupport temennya, akhirnya izin semuanya di UKS begitu. Jadi saya tuh merasa keberatan karena otomatis kan anak tidak mengikuti pembelajaran dengan baik gitu loh Pak. Jadi saya hari ini kepingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Nurhan. Harapannya nanti saya bisa
memecahkan masalah ini gitu Pak Nurhan, supaya nanti saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan setidaknya itu akan terkurangi beban saya untuk menyelesaikan ini, karena cukup mengganggu, karena mapel saya mapel produktif Pak. Kalau misalnya tidak ikut itu pasti nggak bisa gitu Pak, jadi harus bisa. Begitu Pak Nurhan. Oke, jadi tujuan kita coaching ini Ibu punya masalah, yaitu ada beberapa anak yang di kelasnya Ibu di TPS itu yang anak broken ya, dan mereka itu membentuk sebuah geng istilahnya seperti itu ya. Dan ketika ada anak satu yang misalkan tidak berangkat atau anak satu yang izin itu bermasalah, anak tersebut malahan mengoret teman-temannya yang lain ya. Jadi satu geng itu bisa izin semua ke UKS seperti itu. Circle-nya seperti itu terus gitu. Iya, betul seperti itu. Betul sekali seperti itu Pak Nurhan. Terus untuk mengatasi hal seperti itu, indikator apa keberhasilan tujuan dari pertemuan kita, nanti indikator keberhasilannya apa, terus Ibu punya masalah itu bagaimana, tujuan pertemuan ini itu apa masalahnya? Saya itu berharap dengan pertemuan kita hari ini Pak Nurhan, setidaknya itu saya mengurangi beban pikiran saya, dan setidaknya mungkin saya dapat solusi gitu Pak Nurhan untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan tuntas ya, karena kalau dibiarkan itu ini akan mempengaruhi anak-anak dalam hal pembelajaran begitu Pak Nurhan. Tujuan saya intinya saya kepingin mendapatkan solusi ya. Terus ketika nanti Ibu sudah mendapatkan solusi, itu solusi yang bagaimana? Indikator keberhasilannya itu yang bagaimana? Ya. Indikator keberhasilan yang ingin saya capai itu begini Pak Nurhan, setidaknya mereka sebenarnya sudah bagus, saling bisa mensupport satu teman dengan teman yang lain, akan tetapi mungkin tidak saat satu anak menghadapi sebuah masalah kemudian akhirnya sakit, enam-enamnya itu ke UKS gitu loh Pak. Harapan saya adalah yang menemani satu lah kayak gitu, tapi yang lainnya tetap bisa di kelas begitu Pak, mengikuti pembelajaran saya, karena ya itu repot Pak, kalau enam-enamnya itu nanti nggak mudeng semua, saya seperti mengulang kembali, mengajar kembali 6 anak tersebut begitu Pak. Harapan saya nanti boleh mereka tetap mensupport sebagai sahabat, tapi tidak semuanya begitu, satu anak lah begitu. Itu indikator keberhasilan yang ingin saya capai seperti itu Pak Nurhan. Jadi di siswa Cahya ini ada circle, anak-anak itu membuat sebuah geng dari sebuah anak-anak yang broken ya. Kalau mereka itu izin satu, terus yang lainnya ikut, ya juga prosesnya bagus sebenarnya itu. Iya, solid. Terus yang Ibu inginkan mereka itu jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jadi mereka itu harusnya ya misalkan ada yang sakit ya tidak semuanya terus izin keluar itu ya. Paling ya mungkin 1 atau 2 anak yang menemani di UKS, jadi biar pembelajaran tetap berlangsung, anak juga paham materi Ibu, apalagi tadi itu kan produktif ya. Betul Pak Nurhan. Iya. Jadi kalau anak-anak sering seperti itu satu kelompok izin, nanti hasilnya menjadi nggak maksimal. Iya betul sekali. Terus dari masalah yang Ibu hadapi sekarang tuh, ataupun tujuan tadi ya, pencapaian tadi, skornya itu sudah level berapa? Iya, untuk permasalahan yang saya hadapi itu sekarang itu berada di posisi level ke-5 ya Pak Nurhan. Jadi yaitu sebetulnya teman yang lain, sebetulnya memang di kelas tersebut memang ada beberapa circle yang pinter-pinter, circle yang broken, circle yang, tapi yang menjadi fokus perhatian saya yang broken itu gitu, karena gitu kalau misalnya izin kemudian yang lain ikut nungguin kayak gitu. Nah sebetulnya levelnya di level 5, akan tetapi saya kepingin menurunkan Pak Nurhan, harapannya nanti lebih terkendali lagi gitu, jadi mungkin di titik 2 kayak gitu Pak Nurhan, jadi turun, jadi yang tadinya anaknya keluar dan lain-lain itu bisa
hanya beberapa yang menemani anak tersebut gitu yang sedang bermasalah di UKS, mungkin satu anak begitu. Jadi bolehlah mereka tetap mensupport teman, akan tetapi tidak semuanya begitu Pak Nurhan. Jadi tadi mengatakan sebenarnya sudah pada posisi 5 Iya. dengan masa ibu, Iya. terus juga ingin menurunkan skor supaya anak itu lebih baik seperti Iya. itu ya. Terus kira-kira kekuatan apa yang menjadi solusi dari masalah ini? Iya. Kekuatan yang saya miliki itu saya akan mencoba memecahkan masalah ini ya Pak Nurhan, mungkin dengan saya itu mencoba untuk lebih bisa memahami karakter masing-masing anak ya, karena memang tidak semua anak itu dari keluarga yang baik-baik begitu, artinya keluarga yang rumah tangga orang tuanya itu harmonis begitu. Mungkin saya akan belajar untuk memahami satu persatu murid saya begitu. Kemudian setidaknya itu anak akhirnya mau untuk sedikit berbagi dengan saya, dan mungkin mereka lebih enak gitu untuk menceritakan. Jadi tidak seperti sekarang anak-anak seperti tertutup, akan tetapi ada yang seolah-olah melindungi mereka dalam geng tersebut begitu. Saya ingin mencoba menembus untuk bisa menggapai hati mereka begitu, yang pertama. Dan yang kedua, niatnya saya itu saya mau berkolaborasi dengan Putri juga sebagai kacut, karena pastinya ini juga berlaku di mapelnya Putri, mapel produktif begitu. Karena Putri juga sering cerita katanya kalau si A sakit pasti yang 6 itu juga nggak ada di kelas seperti itu. Jadi kemungkinan kan kasusnya sama. Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan Putri, nanti kita mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah ini. Dengan mungkin kita akan membuat aturan yang sama, kita melakukan pendekatan dengan anak secara pribadi begitu ya, supaya anak jauh mungkin lebih merasa nyaman dengan kita dan mungkin bisa bercerita. Jadi tidak harus membebani ke 6 temannya untuk selalu bersama mereka. Mungkin itu langkah yang akan saya lakukan Pak Nurhan. Selain itu juga mungkin saya akan menyampaikan ke guru BK, mungkin nanti akan ada seperti pembinaan dari BK gitu ya Pak Nurhan, supaya anak itu saat memiliki masalah itu terus tidak ngedrop gitu Pak Nurhan, lebih punya semangat, punya power untuk tetap menjalankan aktivitas dengan baik begitu Pak Nurhan. Jadi solusi atau strategi penyelesaiannya itu bagaimana Pak? Ya, niatnya saya tuh strateginya nanti yang pertama itu saya akan mencoba mendekati anak-anak, kemudian mengadakan pendekatan secara pribadi. Siapa tahu nanti anak mau membuka hati, mau bercerita sedikit ke saya, jadi saya tahu, kemudian nanti tidak membebani teman yang lain begitu. Jadi tidak membebani teman yang lain. Kemudian strategi yang kedua, saya nanti mulai minggu besok itu insya Allah akan mulai mengkomunikasikan dengan Putri untuk sama-samalah menyelesaikan masalah ini, karena kebetulan juga mapelnya sama, punya kasusnya mungkin pastinya sama begitu. Akan mencoba untuk berkolaborasi dengan Putri menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian yang berikutnya saya juga akan melibatkan guru BK tersebut untuk bisa terlibat, untuk bisa pendampingan terhadap anak agar lebih maksimal begitu Pak Nurhan. Tadi yang dilibatkan ada rekan sejawat dan juga guru BK ya. Iya, betul. Terus yang terbayang oleh Ibu, hambatannya itu apa ya, hambatan dari masalah itu untuk menyelesaikannya? Iya. Hambatan yang mungkin ada di dalam pikiran saya itu ini Pak, karena anak-anak itu kan tidak semuanya ya mampu untuk mengkomunikasikan dengan orang lain. Istilahnya mungkin dia sudah terbiasa curhat dengan teman gengnya, kemudian saya kan yang dianggap sama anak kan gurunya. Mungkin hambatannya mungkin di situ anak itu belum tentu mau membuka hati gitu loh Pak. Makanya di sini saya membutuhkan kerja keras saya untuk bisa menembus ke anak-anak supaya anak itu mau bercerita begitu terhadap saya, dan setidaknya mampu mengurangi beban teman-temannya begitu. Mungkin hambatannya itu dari sisi pribadi anaknya mungkin kurang terbiasa untuk ngobrol dengan saya begitu Pak Nurhan. Tapi saya akan mencoba begitu. Terus kira-kira waktunya kapan itu akan menjalankan itu? Iya. Betul. Insya Allah ini akan saya laksanakan di semester depan, karena kebetulan ini kan sudah mulai penilaian akhir semester ya Pak, dan mungkin habis ini terima rapat kemudian libur, jadi mungkin ini akan saya terapkan di semester depan dengan cara saya mungkin akan melakukan pendekatan lebih intens terhadap anak didik saya untuk
mereka bisa lebih ngerasa saya itu sebagai orang tuanya mereka di sekolah begitu Pak Nurhan. Baik, saya ya. Jadi saya tadi sudah mendengarkan masalah-masalah yang Ibu Cahya hadapi, dan juga saya ternyata juga sudah punya solusi untuk memecahkan masalah tersebut, dan juga punya planning, rencana untuk pelaksanaan dari kegiatan itu ya, dari memecahkan masalah itu. Betul. Ya betul, bagus Ibu Cahya, segera silakan hal yang sudah direncanakan dilaksanakan, dan saya yakin ya Anda pasti bisa. Amin. Jadi saya yakin masalah-masalah itu pasti bisa diselesaikan, dan anak-anak juga bisa dalam praktek pembelajarannya itu juga akan berkembang. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Nurhan atas waktunya. Mohon maaf saya mungkin mengganggu Pak Nurhan ya, menyita waktu beberapa menit ini. Setelah ini saya merasa lega Pak Nurhan, karena saya sudah mampu mengeluarkan apa yang unek-uneknya dari dalam hati saya, dan kemudian terima kasih atas arahan-arahannya sama Pak Nurhan. Doakan saya nanti mampu menyelesaikan dengan baik ya Pak Nurhan di bulan Januari nanti. Kalian Ibu sekarang sudah merasa plong? Belum, saya sudah plong Pak Nurhan. Ya, jadi memang ya, ketika kita sudah punya solusi untuk memecahkan masalah, hanya mungkin kita butuh teman sharing Betul. Ya, setelah kita bicarakan ini jadi plong gitu ya. Betul. Baik Bu Cahya, mungkin sekian dulu apa yang tadi Ibu sampaikan. Saya sudah mendengarkan masalah-masalah Ibu, dan juga Ibu sudah punya solusi atas apa yang terjadi di masalah itu. Ya, hari ini cukup untuk pertemuan kita. Ya, saya juga mohon maaf kalau mungkin Ibu tadi saat menyampaikan masalah juga istilahnya dalam waktu mungkin agak saya mendengarkannya juga ya, setelah dengarkan juga saya pahami tadi masalahnya biar segera diselesaikan. Mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih Pak Nurhan. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga nanti kita masih bisa sharing di lain kasus ya Pak. Ya, terima kasih juga ya Bu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nurhan. Waalaikumsalam dulu. Sudah selesai ya Pak tadi coachingnya ya? Sudah. Ya, sebelum ditutup saya ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, Bapak bisa nanti menjelaskan yang sudah dilakukan terkait indikator yang waktu praobservasi kita sepakati untuk kita amati. Nah, menurut Bapak bagaimana tadi begitu? Ya. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching ya dengan Bu Cahya. Nah, jadi saya tadi sudah, kalau saya rasakan sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, juga mengidentifikasi masalah, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu sudah saya lakukan untuk menggali Koci, menceritakan permasalahan, dan Koci juga menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian untuk indikator yang ingin saya capai tadi ya, itu mendengarkan lebih banyak, ya, terus sedikit bicara, tadi juga sudah saya laksanakan, terus mengesampingkan penilaian pribadi, tidak menjudge terhadap coachingnya itu, terus juga fokus pada apa yang disampaikan oleh coaching. Itu tidak bercerita tentang pengalaman saya, atau bercerita tentang hal-hal yang di lain masalah dari coaching itu sendiri gitu. Oke Pak, saya juga tadi sudah melihat Pak, sudah mengamati dari Pak Nurhan tadi mengcoaching Bu Cahya ya, begitu dari alur tirta memang sudah Pak, sudah ada semua. Saya tadi mencatat saat tujuan itu Pak Nurhan menegaskan masalah kembali, kemudian bisa menghantarkan Bu Cahya untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian bisa menghantarkan Bu Cahya juga sebagai coach untuk merencanakan solusinya, menemukan kekuatannya begitu, sehingga tadi disebutkan ada kolaborasi ya Pak dengan mapel produktif yang lain ya, dan kemudian juga sudah menghantarkan sampai ke alur tirta yang terakhir, yaitu tanggung jawab untuk rencana aksinya gitu ya Pak. Nah, untuk yang terakhir ada pertanyaan terakhir, kalau ada coaching lagi, nah ini mungkin Pak Nurhan mau mengembangkan kompetensi yang mana begitu Pak? Tadi ya saya kan untuk yang mendengarkan aktif, saya tadi sudah bisa ya. Iya. Terus yang
masih belum atau ingin saya kembangkan Iya. itu yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi seperti apa ya, tadi kan ada beberapa hal yang mungkin yang saya tanyakan itu baru pertanyaan-pertanyaan simpel saja Oh, ya, iya, iya. belum yang berbobot banget ya. Iya, iya. Jadi untuk mengasah itu saya harus mungkin belajar lagi dalam proses coaching ini, jadi biar bisa mendengarkan aktif lagi, biar solusi-solusi dari coaching juga, terus juga mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, iya Pak. Berarti Bapak nanti ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, Iya. karena yang tadi yang indikator yang Bapak yang sudah diinginkan itu sebenarnya sudah tercapai ya Pak tadi ya. Betul. Mendengarkan lebih banyak sudah, kemudian mensedikitkan bicara, kemudian fokus itu juga sudah semua. Nah, mudah-mudahan nanti di coaching berikutnya Bapak bisa mengasah lagi ya Pak untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Begitu saja ya Pak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih waktunya ya Pak. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Ya, assalamualaikum Pak Nurhan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Inar, selamat sore. Apa kabarnya? Salam Bu Cahya, alhamdulillah saya sehat. Bu Cahya gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Iya Bu Inar hari ini akan melaksanakan coaching bersama Pak Nurhan ya. Iya betul Bu. Iya. Sebelum dilaksanakan coaching, saya akan menyampaikan beberapa ini ya Bu, patokan-patokan atau rubrik penilaian. Iya. Kita hari Siap. ini ya. Iya Bu. Baik ya Bu, pada hari ini kita panjenengan akan melaksanakan coaching dengan Pak Iya. Nurhan. Nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana kompetensi Ibu dalam kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot pada Pak Nurhan, kemudian juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan panjenengan dengan baik begitu ya. Dan jangan lupa ya Bu Inar, disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Nah, pertanyaan pertama saya yang akan saya tanyakan kepada panjenengan, kompetensi apa yang ingin Bu Inar kembangkan pada coaching panjenengan hari ini? Iya. Karena ada 3 kompetensi ya yang bisa dikembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Untuk coaching kali ini saya rencana mengembangkan 3 semuanya Bu. Jadi saya akan Gitu. berlatih 3-tiganya dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya rencana 3-tiganya mau saya kembangkan begitu Bu. Pertanyaan kedua ya, berarti kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Oh iya, ya yang saya kembangkan secara spesifik rencananya yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Mungkin nanti Bu Cahya saya minta tolong untuk mengamati itu berarti ya Bu, Iya. pertanyaan berbobot ya Bu. Iya Bu Ina. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Inar dalam proses coaching kali ini? Ya, saya mencatat itu ada beberapa indikator ya Bu. Ketika dikatakan coach itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama adalah dia bertanya dari hasil dia sudah mendengar aktif, maka pertanyaan akan nyambung dengan yang diceritakan oleh coachnya begitu. Kemudian pertanyaannya itu bersifat terbuka seperti bagaimana begitu, kemudian coba ceritakan sehingga nanti coachnya akan berpikir sambil menjawab gitu Ibu. Kemudian indikator yang ketiga, coach itu dia bisa merangkum dari cerita coachnya. Jadi kan mungkin nanti Pak Nurhan bercerita banyak Ibu, nah saya nanti bisa merangkum. Terus kemudian mengajukan pertanyaan itu satu persatu Bu, dengan tidak memberondong langsung banyak pertanyaan, tapi satu persatu. Kemudian juga tidak terburu-buru ingin bertanya gitu, tapi ketika coachnya sudah siap diberi pertanyaan lanjutan, baru saya kemudian bertanya. Kalau coachnya masih terus
menceritakan masalahnya, ya saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kayak gitu ya Bu. Nah yang terakhir mungkin ada suara saya itu positif ya, karena menyambung dengan mendengarkan penuh gitu ya Bu. Nah itu mendengarkan secara aktif. Nah saya juga akan bernada yang positif, ingin membantu memberdayakan Koci begitu Bu. Baik Bu Inar, berarti nanti ada 6 indikator ya Bu yang ingin dicapai sama Bu Inar. Oke. Dari proses yang panjenengan sudah sampaikan itu, silahkan panjenengan mulai melakukan coaching dengan Pak Nurhan. Nanti semoga berhasil ya Bu Inar, dan saya tunggu untuk selanjutnya, proses yang selanjutnya gitu ya. Nanti Ibu tolong mengamati Ibu, jadi saya setelah ini nanti saya butuh ketemu Ibu lagi untuk pasca observasi. Siap, nanti kita ketemu lagi setelah panjenengan melakukan coaching dengan Pak. Terima kasih Bu Cahya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum Pak Nurhan. Waalaikumsalam Bu Inar. Katanya ada masalah ya Pak ya yang mau disampaikan. Jangan sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pripun Pak, monggo Pak. Ya, baik Bu, ini saya bercerita dulu ya tentang masalah yang saya hadapi di pembelajaran. Ini terutama itu di pembelajaran pada saat di bengkel pembelajaran praktik gitu ya. Jadi setiap kali pembelajaran kan, kalau biasanya saya itu sistemnya blok ya Bu. Jadi 1 minggu itu full, nanti praktek di bengkel. Cuma biasanya saya hari pertama itu saya ambil untuk teori, biasanya seperti itu, teori, terus untuk materi-materi penilaian lah seperti itu dari pertama. Nah, ketika mulai praktek di bengkel, inilah yang timbul masalah. Jadi biasanya saya buat itu anak-anak itu menjadi 6 kelompok, kan jumlah siswanya 36 gitu ya. 36 saya bikin 6 kelompok. Jadi 1 kelompok itu 6 anak seperti itu. Nah, dan untuk prakteknya pun itu tidak bisa bareng-bareng 6 kelompok itu maju semua. Nah, biasanya saya buat giliran itu 1 kelompok maju dulu, terus yang lainnya nanti mengamati seperti itu. Nah, pada proses pengamatan inilah yang jadi masalah. Kemudian anak-anak itu akhirnya tidak hanya mengamati, tetapi malah mereka seringnya itu bermain sendiri gitu loh. Seringnya malah kadang ngobrol sendiri, tidur-tiduran, kadang malah bermain HP dan sebagainya. Jadi ketika nanti giliran suruh maju, akhirnya mereka tidak paham apa yang akan dikerjakan. Walaupun sebetulnya saya itu sudah buat report sheet, sudah buat LK buat masing-masing kelompok. Jadi anak-anak ini hanya terpatok pada LK saja, tapi tidak mengamati tadi yang teman yang lainnya itu sedang praktek. Dan ketika mereka praktek, akhirnya mereka jadinya apa ya istilahnya, nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Jadi mereka tadi perintahnya apa saja, apa yang pernah dilakukan teman-temannya tadi, mereka akhirnya bingung juga karena mereka tidak mengamati rekan-rekannya yang sedang praktek seperti itu. Jadi inilah masalah di bengkel ya, di TKR. Jadi ketika 1 kelompok praktek, yang lainnya disuruh mendengarkan ataupun mengamati yang praktek supaya nanti lebih baik prakteknya, tujuannya seperti itu, tetapi malah mereka itu justru mengesampingkan itu, mereka malah justru asik dengan main sendiri, dengan HP-HP seperti itu. Itu masalah yang saya hadapi di praktek seperti itu. Itu kan ada 6 kelompok, berarti yang masuk ke bengkel itu berapa Pak? Semuanya masuk bengkel. Oh, semuanya masuk bengkel. Iya, 36 anak itu semua masuk bengkel. Dan memang ketika praktek itu kan hanya ada 1 alat yang digunakan. Cuma ya itu saya tidak jadikan masalah sebetulnya, karena kan sistemnya blok, nanti bisa semuanya akan bisa kebagian. Ya. Cuma jadi masalah itu ketika menunggu itu tadi, anak-anak justru tidak fokus mengamati temannya yang sedang praktek. Padahal di LK saya itu ada pertanyaan di situ, anak-anak itu suruh mengamati, ada tugas anak itu suruh mengamati dari apa yang dipraktekkan oleh kelompok lain, dan itu disimpulkan. Nah, akhirnya anak-anak kan tidak bisa menyimpulkan itu karena mereka tidak mengamati pada saat teman-temannya itu praktek seperti itu. Saya ulangi lagi ya Pak, masalah Pak Nurhan itu berarti
ini masalahnya di siswa yang menunggu ya Pak. Iya. Kalau yang praktek itu sudah sesuai ya Pak ya. Nah saat menunggu praktek yang seharusnya mereka ngamati murid yang lain, nah mereka malah main-main, main HP dan lain sebagainya, jadi tidak produktif kayak gitu ya Iya. Pak. Nah kayak gitu. Nah untuk pertemuan masalahnya sudah ditemukan. Nah untuk pertemuan kali ini Bapak ingin tujuan yang seperti apa gitu Pak? Saya tuh pengennya ya mereka ketika dikasih LK sudah dikasih record sheet di mana di dalamnya itu ada menyimpulkan materi dan juga untuk mengamati temannya supaya nanti bisa untuk refleksi juga supaya kedepannya ketika mereka maju itu akan lebih baik. Nah, saya pengennya ya anak-anak itu fokus Bu, fokus mengamati rekan-rekannya pada saat praktek dan juga mengerjakan LK yang ada yang sudah saya berikan kepada mereka itu. Berarti hari ini pertemuan kita memiliki tujuan menemukan solusi agar murid lebih fokus gitu ya Iya. Pak. Lebih fokus dan menyelesaikan LK ya sesuai dengan tagihannya. Jadi itu LK-nya nanti menghantarkan agar mereka tidak bingung gitu ya Pak. Kalau menghadapi alat kan mereka kemudian menghadapi alat sebenarnya kayak gitu ya Pak ya berarti ya. Dan karena pengamatan mereka yang kurang itu Bu, akhirnya ketika pas mereka praktek kan nggak bisa. Iya iya. Ya, terus juga ketika diteorikan pun itu kadang mereka juga apa ya pemahamannya masih kurang, jadi mereka hanya hafalan sesuai dengan job sheet yang ada. Jadi kan ketika kita mau praktek ada instruksi kerja gitu namanya. Nah, mereka hanya baca itu saja, jadi hafalan di instruksi kerja saja. Jadi tidak terus ketika nanti si kelompok satu itu menemukan masalah, mereka tidak mencari tahu pemecahannya itu bagaimana yang dilakukan kelompok satu, karena bisa jadi pada saat praktek gantian itu masalahnya yang beda-beda, ketemunya masalah itu beda. Ya kebetulan kan saya di sini mengajar spuring dan balancing. Jadi di spuring itu bisa saja nanti anak yang A itu ternyata masalah pada bautnya, B ternyata masalah pada rodanya, seperti itu. Jadi mereka harus punya solusi untuk pemecahannya. Ketika mereka mau mengamati sebetulnya kan mungkin tuh tadi saya teman yang tadi itu masalahnya ini, terus penangannya seperti ini. Nah ketika mereka mendapatkan masalah yang sama kan harusnya bisa memecahkan gitu. Seperti itu Bu. Berarti ini lebih ke arah ini ya Pak, memberdayakan anak yang menunggu itu ya Pak ya, gitu ya Pak ya mungkin ya permasalahannya ya. Bagaimana agar membuat mereka itu jadi tidak main-main gitu ya Pak, tapi serius fokus gitu ya, karena berikutnya kan giliran mereka gitu ya. Nah kondisi permasalahan Pak Nurhan itu kira-kira di level berapa Pak dengan anak keadaan begitu, dan Pak Nurhan inginnya sampai ke level berapa yang harapannya Pak Nurhan gitu, gimana Pak? Nah ini ya kalau mereka kita amati ya levelnya untuk pemahaman ya Bu, pemahamannya agar lebih baik ya. Ya supaya meningkat mereka bisa jadi baik. Kalau sekarang kan mungkin untuk pemahaman materinya mereka, pemahaman prakteknya mereka itu masih pada level berapa? 6 lah Bu. Ya saya ingin anak-anak itu ya dalam prosesnya, dalam nanti akhir kegiatan pembelajaran itu meningkat kompetensinya di level ya paling tidak ya 8 lah ya. Itu. Jadi ada peningkatan bukan pada masalah, tapi peningkatan pada kompetensi mereka kalau saya anggap seperti itu. Berarti yang ingin Pak Nurhan tingkatkan itu kompetensi mereka gitu ya, dari 6 kemudian ketika masalah ini ada solusinya mereka meningkat kompetensinya menjadi 8. Nah bagaimana nanti agar meningkat jadi 8 itu mungkin Pak Nurhan sudah punya bayangan Pak apa yang mau dilakukan gitu, atau mungkin kemarin sudah melakukan apa gitu Pak? Dulu sih saya pernah melakukan seperti ini, jadi ketika anak itu menunggu, itu saya beri tugas, selain tadi tugas yang di LK untuk mengamati, juga ada tugas lain. Biasanya itu saya berikan mereka tuh buku panduan Ustaz, biasanya seperti itu. Kita anak-anak itu satu kelompok itu meresum biasanya, meresum materi yang sekarang, karena memang tadi ya blog itu kan cenderung ke praktek, hanya pertemuan materinya yang 1 kali. Nah supaya anak-anak itu memahami juga saya berikan seperti itu. Jadi silakan itu buka newstab, buka buku panduan praktek yang sesuai dengan materi hari ini, dan mereka itu meresum itu. Di situ kan sudah ada pemecahan masalah, cara mengatasi masalah, misalnya seperti itu, ada cara bongkar pasang, ada cara perbaikan. Jadi
Nanti ketika maju mereka sudah bisa. Selain mereka juga mengamati, jadi ada sesi pengamatan, ada sesi nanti mereka itu membaca buku, terus juga ada sesi lagi mungkin mereka saya kasih tugas soal biasanya juga. Jadi supaya tidak ada istilah mereka itu nganggur itu loh dalam latihan, supaya kalau kesannya kalau nganggur kan nanti mereka malah kemana-mana. Seperti tadi ada yang saya pernah melakukan. Oh itu yang malah yang sudah pernah dilakukan ya Pak itu ya. Terus gimana keberhasilannya itu Pak? Nah itu tadi cuma dari segi itu mungkin karena apa ya, anak itu kalau membaca itu agak sedikit juga malas-malasan ya. Nah saya punya ini lagi solusi lagi, punya gambaran lagi ke depannya itu saya pengen selain New Step mungkin nanti saya memberdayakan dari Android mereka. Jadi kan bisa mereka browsing yang mungkin tentang materi yang ini atau melihat di YouTube dan sebagainya. Terus mungkin nanti karena itu kelompok juga kan, di endingnya mereka punya karya seperti itu, punya karya yang bisa didiskusikan di akhir pertemuan. Jadi supaya apa ya, hasilnya itu mereka juga praktek, juga materinya juga masuk seperti itu. Tidak hanya prakteknya seperti tadi kan mereka hanya melihat LK ya, melihat LK saja, mereka urutan seperti itu. Nah ketika mereka sudah menambah wawasan dengan literasi yang lain, terus ada tugas juga nanti presentasi, mungkin itu sebuah solusi juga. Bagus sekali itu ya Pak, sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya sudah dilakukan Pak Nurhan. Kalau yang pengamatan sama soal tugas itu ada mau perbaikan apa? Yang kemarin sudah baik Pak? Yang kemarin ya sudah baik, cuma karena memang saya tidak ini ya Bu, tidak istilahnya kalau soal kan karena itu kelompok ya, walaupun nanti itu individu tapi dibuatnya berkelompok, jawabannya kan masih hampir sama ya, seperti itu. Tapi itu sih saya anggap sudah baik lah, daripada mereka nganggur. Yang kedepannya itu saya pengen itu tadi, yang mereka punya betul-betul punya proyek, tugas selain mengamati, LK-nya dikerjakan, mereka juga nantinya berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari apa yang mereka kerjakan, entah itu prakteknya, entah itu dari dari literasi yang mereka dapatkan di YouTube ataupun dari web macam-macam di internet seperti itu, tentang materi yang saat itu dipraktekkan. Sudah baik sekali ya Pak rencana Pak Nurhan ya untuk perbaikan di pembelajaran praktek ini. Nah bagaimana keterlibatan pihak lain, ada nggak Pak nanti yang Bapak Nurhan kolaborasi dengan siapa, mungkin jadi nanti lebih berhasil lagi dalam bayangan Pak Nurhan, gimana itu Pak? Yang saya inginkan sih ya, karena kita di produktif itu makanya jamnya banyak, nanti ya saya akan libatkan di situ pertama jelas rekan sejarah kita yang ada di produktif TKR, biar karena di TKR itu satu lab biasanya kan dipakainya ini Bu, tidak hanya saya sendiri jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan rekan yang sedang ngajar praktek di situ juga, supaya ya hasilnya itu mungkin kelompok saya bagus, kelompok lain juga bisa bagus seperti itu. Jadi yang pertama jelas rekan-rekan dari TKR itu terutama di Mapel KSP TKR itu ada Pak Anwar di sana, terus juga ada Pak Rudi juga. Terus juga mungkin dari pihak perpustakaan Bu, supaya anak-anak itu nanti pinjam buku pustak di perpus, jadi supaya perpus juga tidak sepi perpusnya kan, ada peminjaman buku dan sebagainya. Terus juga jelas dari peserta didik supaya untuk aktif dalam program yang saya launching karena saya jalankan, yaitu mereka supaya membudidayakan HP mereka itu untuk mencari materi dan untuk membuat tugas. Mungkin kan nanti bisa buat presentasi atau membuat poster, kan anak-anak itu lebih bagus seperti itu. Juga untuk memvideo pas mereka praktek dipresentasikan. Udah bagus sekali ya Pak. Yang sudah rapi itu rencananya, apakah Pak Nurhan terbayang ada hambatan nggak kira-kira yang ditemui Pak? Nah, hambatan itu pasti ada. Yang jelas karena
tadi saya sudah sampaikan di bengkel itu tidak hanya saya sendiri yang mengajar, tapi ada guru dengan materi lain yang juga mengajar. Itu juga sebuah hambatan karena biasa saja saya menerapkan ini, tetapi guru lain ternyata tidak. Kan ibaratnya mungkin ada kelompok lain yang mengganggu dari pembelajaran saya, itu satu. Terus juga anak, gitu. Anak kadang kalau sudah berusaha mengerjakan sudah selesai anggapannya biasanya sudah gitu, hanya nanti mereka juga apa ya jadi santai lagi dan sebagainya. Saya sih nggak nyuruh mereka itu sepanjang terus nggak, tetap ada sesi yang relax dan sebagainya, tapi intinya saya pengen kan itu anak itu nggak banyak nganggurnya, nggak banyak nganggurnya seperti itu. Yang betulnya itu dari tadi mungkin dari kelas lain. Kalau peralatan saya enggak sih, peralatan sih sudah ada, peralatan itu ada. Itu dari gangguan dari kelas-kelas lain yang praktek di lab dengan waktu yang sama. Hanya mungkin juga terbayang bisa ya Pak ya, mungkin kan ada caranya yang minimalisir hambatan tersebut ya. Iya. Ya, jadi saya kan di situ nanti di lab itu ada juga kursi juga Bu. Jadi ada ruangan untuk cas baterai, itu ruangannya agak sedikit besar. Itu bisa muat anak ya 3/4 kelas muat lah di situ. Itu nanti supaya tidak campur dengan yang praktek lain, nanti anak-anak itu akan saya suruh untuk di situ, jadi duduk di situ untuk mengerjakan yang lainnya. Kecuali nanti mungkin saya rolling juga, yang amati mungkin kelompok A, yang saya praktek kelompok B, jadi biar rolling, tidak semuanya mengamati praktek semua. Seperti itu. Sudah baik ya Pak, sudah rapi dan sudah memberdayakan banyak pihak ya, selain Pak Nurhan sendiri dan teman-teman guru diplomatif. Kemudian rencananya mau dilaksanakan kapan ini Pak? Nah, itu kalau rencana mungkin ya semester depan. Ini kan sudah mendekati PSAS ya, besok pada PSAS, materi semester ini sudah selesai. Nah, rencana itu insya Allah akan saya jalankan itu di bulan Januari minggu depan, bulan semester depan, semester genap seperti itu. Kalau komunikasi dengan rekan sejawat yang akan dilibatkan juga akan dimulai semester depan semua Pak, perpustakaan juga atau gimana Pak? Kalau saya untuk yang rekan sejawat mungkin segera mungkin. Dalam minggu ini mungkin saya akan komunikasikan, karena kan juga besok ada rapat juga ya, rapat jurusan. Itu biasanya di situ kita menyampaikan masalah-masalah yang terjadi dalam semester ini, terus apa-apa yang harus dikerjakan di semester depan. Nah, itu nanti pas saat rapat itu akan saya sampaikan masalah yang terjadi di pelajaran saya, dan saya ingin atau ide-ide apa yang akan saya jalankan di semester depan seperti itu. Sudah baik sekali ya Pak, sudah lengkap rencananya ya Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak Nurhan. Semoga ya Bu. Iya, dan ini waktunya kayaknya sudah cukup ya Pak, sudah sesuai, Bapak sudah dapat insya Allah solusinya. Kemudian tadi ada di awal tadi kita sudah membahas indikator keberhasilan pertemuan hari ini juga Bapak insya Allah sudah dapatkan ya solusinya. Gitu, cukup nopo ya Pak? Iya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Jadi saya merasa plong ini ada yang bisa diajak bicara, jadi bisa share, bisa untuk curhat lah untuk masalah saya seperti ini. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak, ditunggu sharingnya ya Pak. Saya ingin dengar juga cerita hasilnya nanti setelah semester depan. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Assalamualaikum Pak Nurhan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Cahya. Ya, bagaimana tadi sudah melaksanakan coaching bersama Pak Nurhan? Iya. Tadi setelah melakukan coaching bersama Pak Nurhan, bagaimana hasilnya? Kemudian saya kepingin ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya sebelum penutupan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kalau kompetensi coaching tadi dengan alur Tirta itu saya tadi merasa sudah ya Bu. Jadi alur Tirta kan ada identifikasi masalah, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menegaskan masalah ulang. Dan saya juga sudah menggali dari Pak Nurhan itu mau rencana aksinya mau bagaimana, kapan, dengan siapa juga sudah, sampai kemudian tindak lanjut ke arah tanggung jawab itu begitu ya Bu. Kemudian untuk indikator pencapaiannya saya juga tadi sudah bertanya hanya dari hasil mendengar cerita Pak Nurhan, saya tidak bertanya hal yang lain gitu ya Bu, hanya bertanya fokus itu.
kemudian merangkum pernyataan, mengajukan satu pertanyaan, tidak berondong, itu juga sudah saya lakukan. Kemudian tidak buru-buru bertanya, kemudian saya mendengarkan gitu. Baru kalau ada kesempatan bertanya, saya kemudian mengajukan pertanyaan ketika jawaban sebelumnya memang sudah terpenuhi kayak gitu Bu. Kemudian juga nada suara saya menurut saya sudah positif dan memberdayakan. Nah mungkin saya juga sudah tercapai gitu ya Bu, sampai Pak Nurhan tadi sudah menemukan solusinya gitu Bu. Ada 3 solusi yang tadi Pak Nurhan sampaikan ke saya gitu Bu. Bagus sekali ya. Dari pengamatan saya tadi saya melihat juga panjenengan sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta, kemudian indikator-indikator yang ingin panjenengan capai juga tadi sudah terlaksana dengan baik. Kemudian panjenengan begitu sabar mendengarkan Pak Nurhan bercerita, juga saya melihat di situ kehadiran penuh panjenengan itu muncul. Kemudian panjenengan juga memberikan pertanyaannya runtut, tidak diberondong begitu. Jadi Pak Nurhan itu bisa menceritakan semuanya secara detail begitu ya. Dan dari yang sudah panjenengan laksanakan tadi, saya ada pertanyaan terakhir ini Bu yang ingin saya sampaikan ke panjenengan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan panjenengan lakukan bersama Pak Nurhan? Iya, kalau tadi kan saya ingin diobservasi oleh Ibu untuk yang memberikan pertanyaan ya Bu. Nah mungkin ketika coaching nanti berikutnya mungkin saya minta tolong diobservasi hal yang lain ya Bu, seperti kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Mungkin saya juga harus diobservasi juga di bagian itu gitu saja. Dan saya mungkin harus belajar ya Bu keterampilan tambahan untuk kompetensi itu kayak gitu Bu. Iya begitu. Iya, oke Bu Inar. Semoga nanti di lain waktu saya bisa ikut terlibat lagi untuk dalam proses panjenengan coaching bersama mungkin dengan guru lainnya Bu Inar. Semakin banyak panjenengan mampu untuk memberikan coaching terhadap teman-teman, mungkin itu akan lebih mampu memberdayakan kemampuan panjenengan untuk bermanfaat untuk orang lain Bu Inar. Saya terus sekali Bu. Oke Bu Inar, mungkin dari semua yang sudah kita lewati, saya sudah bisa menarik kesimpulan apa yang sudah panjenengan lakukan tadi sudah bagus ya Bu Inar. Cuma nanti panjenengan mungkin akan lebih mempertajam lagi di proses penggalian atau memberikan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu Inar ya. Atau di sisi apa tadi? Kompetensi kompetensi mendengarkan penuh kayak gitu. Iya. Semoga nanti bisa terlaksana di pertemuan yang akan datang lagi ya Bu Inar. Mungkin terima kasih Bu Cahya. Bisa itu yang bisa saya. Terima kasih banyak juga Bu Inar. Semoga kegiatan panjenengan bermanfaat buat orang banyak dan nanti bisa membantu orang lain juga. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sampai sini dulu ya Bu Inar ya. Sampai ketemu di lain waktu dan lain coaching ya, supaya nanti bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan panjenengan yang ingin panjenengan kembangkan tadi. Ya sampun Bu Inar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.